Jurnal PhD Student Traveler bulan ke-20. Wow, udah ke-20 aja. Time flies, selamat malam, lebih tepatnya. Kelihatan banget muka saya suntuk banget. Sebenarnya suntuk tapi nggak produktif juga sih hari ini. Em, Hari ini iya saya masih di lab jam 9.40. Sebenarnya udah pengen pulang. Tapi em, karena jurnal ini sudah tertunda jadi harus segera membuat recording ini. Em, karena mungkin udah capek mungkin nggak lama-lama, hanya sedikit berbagi update seputar journey perjalanan saya studi doktoral yang sebenarnya mungkin tidak penting-penting amat ya. Dan sesuai dengan tujuannya untuk melihat naik turunnya perjalanan sekolah S3, pastinya nggak selalu enak, nggak enak gitu. Anyway, meski saya posisi sebenarnya udah capek, udah suntuk mata juga udah yang kayak nggak jelas gini. I think update-annya untuk jurnal kali ini lebih much more positive. Jadi di apa namanya, di akhir nggak di akhir nih, apa namanya, ini bulan apa sih? Oh ini udah masuk Juli ya. Ini harusnya jurnal direcord bulan Juni, tapi karena terlambat, saking sibuknya belajar, cila. Akhirnya baru direcord di awal Juli. Anyway, kemarin itu saya baru aja beres presentasi Zemi. Zemi itu kalau di kultur akademik Jepang itu semacam pertemuan mingguan, bisa seminggu per dua kali, sekali per 2 minggu. Jadi intinya pertemuan rutin antara profesor sama member lab gitu. Jadi istilahnya disebut Zemi. Jadi sebenarnya Zemi ini tujuannya untuk ya sebenarnya bisa jadi untuk ruang si mahasiswa untuk berbagi progres riset dan juga bisa juga ruang untuk berkomunikasi sama dosennya tentang ya apa aja gitu, apa yang mungkin perlu, misalnya bagian riset mana yang mungkin perlu masukan dari profesor. Nah, itulah waktunya di Zemi gitu. Sebenarnya sih ya Zemi itu internal meeting aja ya, tapi buat saya ya penting untuk ya tadi ya untuk belajar juga untuk memahami dari riset orang, dari riset pribadi juga dan dari diskusi gitu. Nah, kemarin kebetulan saya baru selesai Zemi, di mana di Zemi yang kemarin ini menjadi jatah saya untuk presentasi. Jadi kita tuh dalam satu semester tuh setiap student harus apa namanya, harus diberi kesempatan untuk presentasi sekali. Sebenarnya presentasinya boleh apa aja sih, nggak harus tentang riset ya. Boleh presentasi tentang apa tips and trick menulis gitu kalau emang si student yang ngerasa capable dan mungkin ingin nge-share gitu boleh juga gitu. Tapi tentu biasanya mostly hampir semuanya sharing tentang progres risetnya. Bisa dari apakah nunjukin slide dia mau conference atau konten paper yang dia tulis gitu. Jadi bisa macam-macam gitu. Dan karena semester lalu riset saya luntang-lantung dan entah kenapa ya inilah performance saya juga nggak bagus banget dan itu bisa terrefleksikan dari bagaimana saya perform di Zemi semester lalu, which is not good. Tentunya saya dapat banyak banget kritik dari apa yang saya paparkan. Waktu itu benar-benar iya gimana ya, benar-benar shock, bukan shock sih, lebih ke tahu emang saya nggak perform baik, terus setelah di sesi diskusi setelah saya presentasi itu nggak, komennya bukan komen nggak enak gimana ya, intinya di saya diberi kritik, banyak banget yang missing, terus juga ada yang ngaco, ada yang terlalu dangkal gitu. Jadi disitulah saya benar-benar terkejut gitu ya kayak, oh ternyata saya nggak perform baik gitu. Tapi kemudian I learn from that, I learn to take criticism dari presentasi saya semester lalu, dari performance saya mungkin nggak bagus gitu. Dan akhirnya di semester ini di jatah saya presentasi, I promise to myself I'm gonna make
I'm gonna do something better than last semester gitu. Jadi maybe mungkin tidak bagus-bagus banget gitu. Misalnya tidak secara outcome mungkin nggak yang keren abis, enggak sih, tapi at least much better gitu. Akhirnya ya sudahlah, jadi sebenarnya saya selama ya 2-3 mingguan tuh benar-benar nyicil, karena jadi kan tadi yang saya bilang ya, Zemi itu boleh apa namanya, Zemi itu boleh mempresentasikan apapun. Nah, akhirnya saya mutusin buat presentasiin data saya. Data saya dari field work, dari case study, yang mana saya jalanin project yang namanya Water Champions Game, yang mana ini menjadi background di jurnal kali ini. Ini adalah gamenya nih, kalau ada yang penasaran kayak apa sih gamenya. Jadi game ini adalah prototype game Water Champions yang kita pakai untuk project Water Champions, tapi yang kemudian saya gunakan untuk sebagai tools dalam riset S3 saya gitu, untuk melihat bagaimana game specifically about serious games bisa memberi pengaruh atau memberi pembelajaran kepada anak-anak prasejahtera. Jadi intinya itu sih. Nah, jadi saya karena udah dapat data kan awal tahun kemarin, data empirical data, jadi dari data primer yang saya bikin dari survei, kemudian si anak-anak ini ngisi survei, dan akhirnya saya jadikan sebagai data pertama saya gitu. Akhirnya saya mikir, kenapa saya nggak present aja gitu, karena emang saya belum pernah juga nge-present data kan gitu, dan karena datanya ini banyak sekali dan mostly kuantitatif ya, hampir semuanya ya, ada beberapa sih yang open ended ya, yang kualitatif, tapi saya belum fokus ke sana, saya masih fokus ke data kuantitatif. Jadi pasti tentunya in terms of presenting data kuantitatif tuh bukan hal yang mudah ya, membuat audiens mengerti, membuat audiens melihat data itu menarik untuk dieksplor gitu. Akhirnya saya pikir maybe I should try to present my data gitu. Ya udah, akhirnya saya pokoknya sebelum hari saya presentasi, saya udah mulai nyicil bikin outline-nya, udah ngolah datanya. Pasti karena saya dari data dari kemarin tuh benar-benar belum udah sempat bikin semacam data deskriptif ya, statistik deskriptif gitu. Jadi ya bikin chart, terus bikin tabel apalah segala macam itu yang, nah di situ next step-nya kan adalah try to understand about the data dan bagaimana data itu bisa membantu ke objektif riset gitu kan. Nah di situ akhirnya saya gunakan untuk ya tadi persiapan untuk presentasi, tapi juga saya belajar buat memahami data saya sendiri dan bagaimana bisa menyampaikan apa nih dari riset question-nya, kira-kira ada result nggak yang bisa saya deliver, yang tentunya tentu ada result-nya gitu. Hanya tingkat kedalaman apa yang bisa saya sampaikan ke audiens gitu. Dan akhirnya ya itu saya nyicil tuh mulai bikin draft outline-nya, mulai nyicil bikin konten, tentunya masukkan segala literatur yang mungkin ada segudang, tapi tentunya menyaring ya, memfilter itu pun juga bukan hal yang mudah ya, terus membuat itu merunut, terstruktur, flow-nya juga harus benar gitu, nggak ujuk-ujuk, nggak apa gitu. Apalagi ilmu sosial ya, ilmu sosial tuh ya gitu loh, harus semua tuh harus make sense, nggak bisa sembarang, oh iya karena menurut saya seru gitu, atau menurut saya menarik gitu. Itu pelajaran buat saya banget nih selama menjadi mahasiswa di bidang ini gitu. Nah udah akhirnya saya nyicil, dan kemudian tentu karena lab ini kita punya kultur ya saling bantu, saling nge-support. Jadi ya tentunya saya minta masukan dari senpai-senpai atau senior-senior saya di lab gitu. Jadi dari teman-teman di lab itu ya tentunya akan lebih enak kalau kita minta masukan kan kalau ada datanya, ada bahannya gitu ya. Kadang bingung kalau misalnya orang minta masukan tapi nggak ada bahannya tuh, kadang bingung, saya jujur bingung kalau ada orang minta masukan tapi nggak ada yang bisa ditampilkan ke saya tuh. Makanya kayak misalnya kadang kan suka ada yang minta bantuan saya buat nge-review proposal idenya bisnisnya dia misalnya, atau proposal apalah gitu, maksudnya dia punya ide apa yang ingin diikutkan lomba misalnya, tapi saya selalu pasti syarat pertama kalau minta masukan harus ada draftnya dulu, sama kayak misalnya kalau beasiswa gitu ya, kayak mau daftar kan pasti ada motivation letter gitu,
pasti harus ada yang namanya draft lah minimal, nggak harus yang namanya final version of ininya gitu ya, of dokumennya, tapi at least ada sesuatu jadi kita bisa ngeliat gitu loh, gimana sih karya draft itu merefleksikan gitu loh apa pikiran dari si orang ini gitu. Dan tentunya I have to do the same gitu loh. Saya nggak bisa cuma sekedar minta masukan ngobrol-ngobrol tapi itu end up kayak nggak tahu harus bikin apa gitu. Akhirnya saya sisihin waktu seminggu 2 minggu tuh untuk ngebikin draft slide-nya dulu yang pertama gitu dengan masukin data, literatur segala macam, dan kemudian akhirnya saya coba tunjukin ke senpai-senpai saya gitu. Dan alhamdulillah benar-benar saya emang satu sih beruntung ya, kayaknya nggak kebayang kalau saya tuh masuk lab udah saya ganti jurusan. Kalau masuk lab yang orang-orang individualis itu, aduh kayaknya bakal depresi banget deh gitu. Dan untung karena di sini tuh kita tuh benar-benar saling ini ya gitu. Kita nggak melihat satu sama lain sebagai kompetitor atau apa, jadi benar-benar saling support, saling nolong gitu loh. Ya udah akhirnya saya dapat beberapa feedback gitu. Pas saya lihat feedbacknya juga benar-benar oh iya ya kok nggak kepikiran gitu. Nggak, kadang kan kita kalau nulis sesuatu, bikin sesuatu kan kayak rasanya kayak bagus-bagus aja, tapi pas dapat komen dari orang tuh, oh iya ya, ini kan aneh gitu loh, maksudnya ini maksudnya apa gitu loh. Jadi pentingnya itu ya yang namanya peer feedback dari teman-teman seperjuangan gitu. Terus ya udah akhirnya jadi saya dapat feedback, dapat komen, dapat segala macam, akhirnya saya coba apa namanya revisi revisi lagi sampai saya di titik menjelang ke hari H itu tuh saya harus latihan kan, harus latihan presentasi. Jadi di sini pun juga senseinya tuh ngedorong kita untuk kalau emang ya tadi kita pengen tahu kita bisa nggak sih mempresentasikan dengan baik ya latihan gitu loh. Jadi jangan sekedar spontan, yang penting udahlah yang penting lewat gitu, yang penting terdeliver gitu. Dan jujur mungkin ya mungkin ada juga mahasiswa yang mikirnya gitu dan ya udahlah bodo amat gitu loh. Tapi saya ngerasa kok sayang gitu udah sekolah di udah sekolah di kampus yang bagus, udah ya di support beasiswa segala macam gitu. Kok masa iya sih ngelihat apa ya? Iya, apa yang kita lakukan tuh tidak do it seriously gitu loh. Jadi saya mikir, oh I should take this seriously gitu loh. Jadi ya saya harus benar-benar total dan latihan dan mencoba iya tadi mengasah kemampuan saya menyampaikan ide saya, latar belakang penelitian saya gitu. Akhirnya saya coba impromptu presentation di depan senpai-senpai saya tanpa saya latihan gitu. Dan tentunya banyak banget feedback-nya dari apa yang saya dari hasil latihan itu gitu. Terus kemudian ya saya dikasih masukan buat buat untuk layout datanya lagi gitu. Dan akhirnya saya revisi, kemudian latihan lagi sendiri, terus kadang sekali minta suami dengerin aja, tapi meski ya suami juga nggak dengerin banget gitu ya, cuma ya dia cuma manggut-manggut aja gitu. Terus ya akhirnya tibalah di hari H gitu, karena saya sebelum semi itu kayak kebelet pipis gitu, akhirnya saya ke toilet dulu, terus agak-agak lari-lari gitu, terus saya agak ngos-ngosan, tapi emang karena dasarnya saya nafasnya pendek ya. Jadi pas saya mau mulai presentasi itu kayak orang mau habis napas, kayak orang mau pingsan gitu. Jadi makanya sempet kayak ngatur nafas tuh, tapi kayak emang juga dasarnya kalau nervous, kalau deg-degan juga saya suka gitu ya, nggak cuma di ya presentasi Zemi gitu. Saya kadang kalau dapat undangan jadi narasumber, biasanya intro awalnya tuh kayak capek gitu loh, kayak ngos-ngosan gitu loh, nggak tahu kenapa apa ya tadi efek dari apa panik, apa ya nervous, jadi kayak larinya nggak bisa ngatur nafas gitu. Terus ya udah akhirnya tapi pada akhirnya setelah saya ngos-ngosan awal-awal mulai presentasi, agak mulai bisa mengendalikan diri, mulai in the zone gitu kan, akhirnya saya pokoknya bisa present dengan jujur mungkin lebih menggebu-gebu dibanding sebelum-sebelumnya. Dan iya, and at the end gitu setelah saya presentasi sebenarnya ya cukup nervous juga gitu, kira-kira apakah saya menyampaikan sesuatu yang iya, yang apa sih gitu loh, nggak jelas gitu. Apakah bisa memberi suatu kebaruan ke audiens gitu, ke lab members gitu. Dan ya alhamdulillah mungkin dari sekian banyak presentasi Zemi dari semester pertama, kayaknya menurut saya ini yang the best sih so far dari yang dari kemarin-kemarin gitu. Dan jujur saya sendiri puas juga karena ya tadi ya puas juga karena comes with an effort gitu loh. Jadi I invest my time, I invest my energy, I do everything I can to make good presentations, and I found that I'm quite satisfied with myself, and also hearing the response, the feedback from the audience, especially my sensei, because I know my sensei, I find him
he's quite hard to please. I know, I mean this is kind of normal in academia. I mean di dunia akademik tuh bukan modal kayak sugar coat gitu loh. Jadi kayak ngebagus-bagusin, ibarat kayak teman misalnya teman kita yang nggak berani jujur ke kita kalau kita melakukan hal yang nggak baik gitu loh, tapi kayak oh udah bagus kok nggak apa-apa gitu, jadi kayak ditutup-tutupin gitu loh. Jadi academic world ini quite fair gitu ya, maksudnya ya if it's not good then it's not good, if it's good then it's good gitu loh. Jadi iya makanya itu yang bikin cukup intimidating ya di dunia akademik ini ya, kayak kadang kalau ya tadi misalnya ya kalau emang di misalnya kita bikin paper atau apa, kalau dibilang ini bagus banget gitu loh, padahal sebenarnya kenyataannya nggak bagus, ya nggak bagus gitu kan. Jadi, ya mungkin kadang berat ya buat, banyak orang untuk menerima kritik gitu loh kalau ini nggak bagus gitu. Tapi I think konsekuensi dari memasuki dunia akademik lagi ya itu gitu loh, kita harus berani menerima ya, berani nurutkan ego kita, nggak selalu merasa kita ini ya bisa capable ya, karena emang ada satu titik ya, ya emang kita nggak. Emang saat itu kita harus ngasah, harus mengerjakan ulang gitu dan, nggak ada pilihan lagi gitu loh. Jadi nggak bukan koyo, ya ini udah bagus banget gitu loh, terus ngeyel, terus apa gitu. Jadi bukan, menurut saya esensi belajarnya bukan begitu ya. Justru berkebalikan, kita membuka diri, meski ya mungkin kita capable, tapi ya kita tetap terbuka menerima segala macam masukan gitu. But still tentu, saya sendiri tidak merasa capable tentunya. Yang harus ditekankan gitu. Jadi kayak tentunya saya ada rasa nggak pede, ada ngerasa ini bisa nggak ya, ini bener nggak ya, ini bisa dipahami nggak ya gitu loh. Jadi, tapi overall ya dari, dengar setelah apa, dengar komentar, dari teman-teman ya tentunya banyak ya komentar saran-saran untuk gini-gini, dan saya nggak bilang perfect, I think it's much better gitu ya, it's the best gitu, tapi it's not perfect karena tentunya banyak banget masukan dari teman-teman di lab gitu, dan pertanyaan-pertanyaan yang dikasih, sensei juga cukup banyak, tapi yang bikin saya puas tuh ya mereka udah mulai fokus ke substansi gitu loh, udah mulai ya mempertanyakan ini kenapa gini gitu loh. Jadi ya akhirnya ya saya benar-benar bisa fokus, oh mana nih, yang still missing, mana yang nggak jelas gitu. Dan saya yang jujur mungkin iya ya terlalu ini, tapi saya ngerasa ini satu achievement banget sih, bisa bikin profesor saya ngangguk-ngangguk selama presentasi, menurut saya itu kayak udah jadi prestasi banget gitu. Karena iya waktu denger dia akhirnya buka suara, iya dia bilang, apa ya kata-katanya, pokoknya intinya dia bilang, "Kamu ini orang yang iya kayaknya emang nasibnya tuh perjalanan sekolahnya tuh emang kayak roller coaster gitu loh, naik, kalau turun, turun gitu, kalau naik, naik gitu loh." Jadi bener-bener dia bilang, "Saya nih mahasiswa yang penuh kejutan," gitu loh. Jadi nggak ya tadi, ya bukan nggak kelihatan, terakhir dia ngerasa terakhir dari obrolan kita kayak cuma sampai titik ini, tapi kemudian saya bisa mempresentasikan sesuatu yang lebih dari yang dia ekspektasikan gitu loh. Jadi berarti artinya, it means I'm doing a good thing I guess, dan saya mencoba push the limit gitu, which I did in the past few months gitu. Jadi benar-benar pernah di titik, mmm, ini titik mumet banget lah ya, udah gimana sih, kayak ngerasa udah maksimal banget, udah di-push banget gitu loh, terus kadang ada titik ngerasa kayak nelangsa gitu loh, bener-bener pernah sampai di tahap itu gitu loh, tapi akhirnya kayak, oke gitu, ya udah apapun yang udah saya kerjakan, udah segala effort yang dikasih gitu, ya inilah mungkin ini sampai titik ini yang bisa saya kasih gitu, dan ketika dapat apresiasi dari profesor tuh ya, it means so much lah gitu, meski ya mungkin bukan, it's not kind of a Nobel Prize thing or apa gitu, tapi at least tuh saya berani benar-benar, push the limit gitu loh, jadi perform di luar dari ekspektasi sensei gitu. Sebenarnya itu sih sebenarnya highlight yang pengen disampaikan ya, jujur relief, tapi tentunya setelah dari rasa relief ini, rasa kepuasan ini, it won't stop there, of course. I think, another challenge will come up, and my sensei actually commented on this, what is it, challenging part after this. Of course, apa ya, trying to uh, sh- trying to share
how each data are connected itu juga yang mungkin saya masih PR banget, dan ya masih mencari cara untuk memahami gitu loh riset saya gitu dengan pertanyaan yang sangat besar gitu, dan bagaimana itu bisa dari informasi kecil-kecil ini bisa ditarik gitu. Dan itulah mungkin ujian saya ke depan gitu. Belum lagi ujian untuk ya revisi, alhamdulillah saya dapat komen dari draft pertama. Mungkin bukan draft ya, sebenarnya saya mengirimnya outline, tapi dari outline itu saya kira iseng-iseng buat tulisan aja gitu di dalam tiap outline, di tiap chapternya gitu. Ternyata dikasih komen gitu. Meski ya sempat nunggunya lama banget ya, sempat kayak dia sempat kayak mikir gitu, apa dia nggak peduli sama gue gitu. pernah di fase itu bener kayak ngerasa kok kayaknya dia nggak sensei kok nggak ngebales-bales gitu, apa karena tulisannya jelek banget, apa emang kayak wah gitulah, biasa overthinkingnya keluar lagi. Tapi akhirnya alhamdulillah kemarin sebelum Zemi dapat komen feedback, dan justru saya tuh nggak ngerasa gimana-gimana ya diberi kritik apapun, dibilang maksudnya tulisan saya punya alasan saya akhirnya membahas soal weakness saya di mana di dalam dari tulisannya. Justru itu yang saya sebenarnya yang saya tunggu-tunggu tuh itu gitu loh, maksudnya mana yang salah, mana yang harus diimprove gitu loh. Dan sebenarnya jujur tuh I wish to get this early gitu loh, mungkin pas awal saya tingkat 2 gitu udah pengennya bisa diberitahu ini gini gitu loh. Jadi benar-benar nanti tuh jadi at least tuh bisa sedikit-sedikit mengantisipasi gitu loh. Tapi ya alhamdulillah akhirnya bisa dapat feedback pertama lah dari draft gitu, draft tulisan saya. Dan tentunya setelah itu juga menjadi challenge lagi untuk memperbaiki tulisan, membuat itu menjadi lebih bagus gitu. Karena I think I'm very much thrilled on my writing journey, because I think for my track record, I do have published one paper, one scientific journal, and it's published on a conference proceeding. But I felt like I'm not satisfied, and I didn't have a proper supervision, I think, on my writing. Jadi kayaknya ini benar-benar akan menjadi proses saya nulis dengan supervisi yang tentunya dilihat ya tulisannya gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar formalitas ngasih draft ke sensei, terus udah senseinya nggak ngerespon apa-apa, ujung-ujung udah dimasukin aja ke proceeding gitu loh. Jadi bukan kayak gitu modelnya gitu. Karena sejujurnya saya ngerasa nggak dapat banyak dulu banget sih waktu S1 pernah saya bikin paper 1 dan juga direvisi. Ya itu ya mungkin ada ya, experience 1 kali waktu saya S1, saya cukup puas gitu ya dengan penelitian saya. Terus juga pembimbing juga baik banget untuk mau merevisi konten dari tulisan saya, dan waktu itu akhirnya masuk ke proceeding. Waktu itu saya presentasi di Cina. Dan 1 lah itu, saya punya track record 1. S2, I have to say it's not a good experience, I think, in terms of my scientific writing journey. And I think it's been 7 years I haven't been into the academia, and I'm back again. I think so this will be a very challenging part, karena udah lama banget gitu ya, yang namanya nulis ilmiah itu kan beda ya sama nulis-nulis yang lain gitu, nulis blog atau apa segala macam gitu loh. Jadi goalnya kan beda gitu. Kalau kayak saya nulis blog, misalnya mikir nulis tentang Singapura gitu ya, goalnya ya just as simple as mau ngasih tahu ke orang kalau ya di Singapura ada makanan murah dan halal gitu. Jadi it's totally different when you start to do academic writing. Jadi dari penggunaan katanya, dari komen kemarin juga tidak boleh judgmental gitu loh, dan itu tuh harus hati-hati banget dalam menulis gitu. Nah, ya fase ini yang benar saya pengen banget dapat segera gitu, dan inilah mungkin starting dari revisi ini saya pengen banget coba memperbaiki, dan mudah-mudahan ya berproses terus sampai bisa di titik submit dan accepted, yang mana ini menjadi satu requirement untuk mendapatkan gelar PhD gitu. Jadi ya that's I think not just me but the rest of the PhD students have to pass this process, and ya itulah, it's very daunting, but I should enjoy this journey. That's all I have to say to myself.
Oke, mungkin itu aja jurnal kali ini. It's yeah, I talk about very serious thing about my research, but yeah, I think it's very important to share. Tentunya mudah-mudahan nanti di next journal bisa ngebahas sesuatu yang lebih fun kali ya. Jadi nggak melulu ngomongin riset. Iya 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 iya. Iya. Oke, sebelumnya terima kasih yang mungkin kalau ada yang nonton atau enggak. Kalau enggak ya udah, it means I'm talking to myself. Oke, thank you sekian jurnal kali ini. Stay healthy, stay safe. Corona dengar-dengar kembali naik lagi case-nya. Oh my God. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Amin. Oke, thank you. Assalamualaikum.